Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afrilina Narul sebagai konselor. Dan saya Fitra Aulia sebagai konseli. Di sini kami akan mempraktekkan atau membuat video konseling individu SFDC. Nanti saksikan ya. Saksikan videonya. Check it out. Permisi Bu. Oh iya, silakan masuk. Selamat siang Fitra, selamat duduk. Selamat siang Bu. Terima kasih ya Fitra karena kamu sudah mau datang ke sini. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya lagi ngerasa capek nih. Kamu lagi merasa capek ya? Memang kelihatan sih dari wajah kalau memang kamu lagi agak lelah ya. Apa kamu hari ini banyak kegiatan? Iya Bu, ditambah lagi tugas saya numpuk banget Bu. Jadi kamu lagi banyak kerja ya. Oke Fitra, di sini kita bakalan ngobrol santai aja ya. Jadi kamu nggak perlu tegang, nggak perlu takut ya. Ya Bu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya di sini mau jelasin sedikit nih tujuan kita ngobrol hari ini itu apa. Jadi obrolan kita di sini tuh bakalan cari cara untuk nemuin solusi yang tepat untuk menghadapi situasi permasalahan yang kamu hadapi. Dan juga apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita obrolin hari ini itu sifatnya rahasia yang dimana hanya saya dan kamu saja yang tahu ya. Jadi kira-kira kamu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Oke Fitra, kalau gitu kita mulai obrolannya ya. Iya Bu. Fitra, kita mulai obrolannya dengan coba kamu ceritakan akhir-akhir ini apa sih yang membuat kamu merasa sampai lelah banget? Saya tuh sering nunda tugas Bu, sampai tugas saya itu jadi numpuk. Itu yang bikin saya kepikiran sih Bu. Jadi kamu sering nunda tugas ya. Boleh kamu ceritakan nggak biasanya apa sih yang membuat kamu jadi nunda-nunda buat kerjain tugas? Biasanya kalau misalnya ada tugas nih Bu, terus saya mau ngerjain. Saya ngerjainnya kan di laptop ya Bu. Nah jadi kalau misalnya saya sudah lihat ada notifikasi di HP, itu tuh bikin saya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka HP saya Bu. Jadi laptop saya tinggal, jadinya saya chatan terus sama teman saya. Kalaupun sudah selesai chatan, saya malah lanjut ke scroll TikTok Bu. Bukannya lanjut kerjain tugas, saya malah scroll TikTok sampai tengah malam. Nah kalau sudah tengah malam sudah capek scroll TikTok, saya sudah males ngerjain tugas sih Bu. Soalnya kalau sudah tengah malam itu kan, menurut saya itu tuh sudah waktunya tidur. Jadi saya sudah malas ngerjain tugas, akhirnya saya tutup laptop saya Bu. Jadi saya tidur deh. Dan itu berulang terus setiap hari Bu. Gitu. Oke, jadi kamu awalnya kamu tunda dulu untuk kerjain karena kamu keasikan atau teralihkan sama HP kamu ya, sampai kamu lupa waktu, sampai kamu sadar kalau waktunya sudah tengah malam. Iya Bu, itu yang bikin saya tertekan banget. Apalagi kalau misalnya waktu pengumpulannya itu udah mepet banget, tapi saya tuh tetap nggak ngerjain Bu. Oke, sekarang saya mau nanya lagi nih, gimana kalau kondisi ini terus menerus terjadi ke kamu? Menurut kamu apa sih dampak yang bakalan kamu terima? Kalau menurut saya dampaknya itu nilai saya jadi jelek Bu yang pastinya. Terus saya juga bisa jadi mudah jatuh sakit karena saya tuh suka ngerjain tugas dari malam tuh sampai subuh atau sampai pagi nggak tidur gitu Bu. Oke, jadi yang tadi kamu katakan itu cukup berdampak buruk ya. Iya Bu. Oke, kalau saya boleh tahu nih, harapan kamu setelah obrolan ini selesai itu apa? Saya sih berharapnya setelah obrolan ini selesai, saya mau tidak menunda-nunda tugas lagi Bu. Kalau misalnya ada tugas, saya langsung kerjakan di hari itu juga. Jadi saya tidak tertekan karena tugas yang numpuk itu. Oke, Bang Fitra, itu sangat bagus ya. Sekarang kita coba pakai skala ya, biar lebih jelas. Misalnya, angka 0 sampai angka 10
kamu sangat sering menunda untuk mengerjakan tugas. Dan angka 10 itu dimana kamu langsung mengerjakan tugas tanpa harus menunda-nunda dulu. Menurut kamu sekarang ada di angka berapa? Kalau menurut saya sekarang berada di angka 3, Bu. Oke, kamu merasa kamu itu ada di angka 3 ya? Saya mau tanya lagi nih, kenapa kamu nggak milih angka 1 atau angka 2? Saya nggak milih angka 1 karena menurut saya walaupun deadline-nya itu mepet banget, saya tetap kerjain sih, Bu. Karena saya takut nilai saya itu anjlok banget. Oke, itu sebenarnya itu artinya kamu masih punya usaha ya untuk mengerjakan. Sekarang coba kamu ingat-ingat lagi kapan terakhir kamu bisa langsung ngerjain tugas tanpa harus kamu tunda-tunda dulu. Waktu kerja kelompok sih, Bu. Kerja kelompok ya. Apa yang jadi pembeda antara waktu kamu kerjakan tugas kelompok dengan tugas individu? Kalau kerja kelompok itu jadinya tuh kayak ada motivasi dari teman-teman juga kan, kayak harus kerjain secepatnya biar cepat selesai. Terus saya juga nggak enak sih kalau misalnya telat kerjain, Bu. Oke, itu tandanya berarti kamu punya rasa tanggung jawab ya yang tinggi, karena kalau ada dorongan dari luar kamu langsung ngerjain ya. Iya, Bu, saya rasa begitu. Oke, sekarang gimana kalau misalnya dari angka 3 yang tadi kamu pilih naik ke angka 4? Menurut kamu nih, perbaikan atau perubahan apa sih yang bakal kamu lakuin? Mungkin saya bisa mengerjakan tugas sedikit demi sedikit tanpa menunda-nunda, Bu. Contohnya tuh kayak mana? Contohnya itu seperti saya buka laptop saya, terus saya mencoba kerjakan 10-15 menit dulu, atau HP saya simpan dulu, atau kasih mode jangan ganggu gitu, Bu. Oke, itu langkah yang sangat bagus ya, Fitra. Iya, Bu. Oke, biasanya sebelum kamu mulai nugas, apa yang kamu pikirkan? Saya tuh mikirnya tugasnya susah, Bu, makanya saya nggak kerjain. Terus kadang teman saya yang saya mau tanyain dulu itu juga dia belum kerjain, jadi saya mikir kayak, oh dia belum kerjain nih, ya udah saya nggak kerjain juga lah gitu. Oke, jadi pikiran seperti yang tadi kamu bilang itu, oh ini susah, yang bikin kamu berhenti sebelum kamu mulai ngerjain. Iya, Bu. Kalau kita ubah sedikit nih, misalnya pikiran yang ini susah menjadi pikiran coba saya kerjain dulu deh sebentar aja. Kira-kira kamu bakalan bagaimana? Kayaknya bakal jauh lebih ringan sih, Bu. Nah, supaya perubahan kecil yang tadi kamu bilang itu bisa konsisten, kita coba pakai cara yang sederhana ya. Namanya itu pemantauan diri, yang dimana kamu cukup mencatat nih setiap hari seperti tugas apa yang kamu mulai kerjakan, jam berapa kamu mulai mengerjakan tugas, berapa lama waktu kamu mengerjakan tugas, dan perasaan kamu sebelum dan sesudah mengerjakan tugas. Menurut kamu nih, apa kamu bisa lakuin itu? Itu kayak semacam buku catatan harian gitu ya, Bu? Iya Fitra, itu semacam bisa dibilang seperti itu. Insya Allah saya bisa, Bu. Kalau kamu berhasil nih seumpamanya ngelakuin itu dengan konsisten, itu sudah termasuk bisa dikatakan kamu sudah ada kemajuan ya. Ya, Bu, saya mau mencapai hal tersebut. Bagus. Tapi sebenarnya kamu itu bisa membuktikan kalau kamu tuh sebenarnya bisa, cuman kamu hanya perlu untuk memulai saja pelan-pelan. Oke, coba sekarang kamu bayangin nih kalau kamu sudah mencapai kemajuan itu dan kamu ada di angka 5. Apa yang membuat antara angka yang di awalnya itu rendah dan sekarang ada di angka 5 itu bagaimana? Mungkin saya bakal lebih mengerjakan tugas dengan lebih cepat, tidak buru-buru, dan saya tidak jadi kepikiran lagi sih, Bu. Ya bagus ya Fitra, itu sangat bagus sekali. Ini ya, itu termasuk perubahan yang sangat bagus dan kita akan mencapai itu ya. Ya, Bu. Baik Fitra, karena waktunya sudah mau habis ya, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, dari pembahasan yang sudah kita obrolkan, hal penting apa yang kamu sudah dapat? Saya sadar, Bu, kalau sebenarnya saya itu bisa, cuman saya itu hanya harus mulai tanpa harus berhenti, padahal mulai aja belum. Oke, betul sekali ya Fitra. Sekarang
Coba kamu rangkum kembali nih, rencana kamu setelah ini tuh apa? Eh, saya mau mulai mengerjakan tugas Bu, walaupun sedikit tanpa harus ditunda-tunda untuk mengerjakannya. Saya juga akan terus mencatat aktivitas harian saya dalam mengerjakan tugas setiap hari. Oke, bagus sekali Fitra. Kalau nanti kamu berhasil, walaupun itu sedikit demi sedikit, kamu harus bisa tetap apresiasi diri kamu sendiri ya. Dan saya juga akan ikut bangga sekali dengan perubahan-perubahan kamu untuk kedepannya. Iya Bu, saya akan berusaha dan saya akan mencoba untuk mengapresiasi diri saya sendiri. Baik Fitra, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini di pertemuan berikutnya ya, untuk melihat bagaimana sih perkembangan kamu. Dan juga saya mau berterima kasih nih karena kamu sudah terbuka sekali hari ini. Saya sangat bangga dengan kamu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Fitra, sama-sama ya. Kamu bisa kembali ke kelas kamu. Saya akhiri obrolan kita hari ini. Selamat siang Fitra, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih.